Selamat berjumpa kembali. Saya Romo Gregory Harapan SVD akan membawakan renungan Minggu Biasa ke-29 tahun B 2021. Dipanggil untuk melayani. Permohonan Yakobus dan Yohanes. Permohonan kedua kakak beradik ini kepada Yesus, yaitu perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, seorang di sebelah kananmu dan seorang di sebelah kirimu. Jawab Yesus kepada mereka, hal duduk di sebelah kanan atau kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang yang baginya telah disediakan. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia pun datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Semua kita dipanggil untuk melayani. Kita dibaptis menjadi Katolik. Dengan itu kita diangkat menjadi putra-putri Allah. Kita dipanggil untuk melayani Tuhan melalui cara hidup dan predikat kita masing-masing. Anak usia sekolah. Cara mereka melayani Tuhan yaitu dengan sungguh belajar untuk menjadi anak yang mengenal benar salah, baik buruk, dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Mereka melayani Tuhan dengan cara memanfaatkan waktu dengan baik dan belajar dengan rajin untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik lagi. Kalau anak belajar dengan baik, diri sendiri menjadi senang, orang tua pun menjadi senang. Para pekerja muda, mereka melayani Tuhan dengan melakukan pekerjaannya sebaik-baiknya, serta menggunakan hasil kerjanya untuk yang berguna dan untuk mengembangkan diri supaya menjadi semakin baik. Di samping itu, dengan cara-cara terlibat aktif dalam kehidupan menggereja, di tempat kerja, di tempat tinggal, atau juga di wilayah parokinya, berusaha untuk paling kurang terlibat pada salah satu bidang karya gereja nih, sesuai dengan minat, kemampuan, serta bakat atau anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Orang yang sudah berkeluarga, mereka melayani Tuhan dengan menjaga rumah tangganya supaya menjadi rumah tangga yang harmonis, yang dipenuhi dengan damai dan sukacita. Dalam rumah tangga itu terbangun keluarga yang sanggup mendidik anak-anaknya menjadi anak yang baik. Orang tua yang sanggup memberi contoh yang baik untuk anak-anaknya. Juga menjadi keluarga yang terlibat aktif dalam kehidupan menggereja di tempat tinggal mereka. Keaktifan itu ditunjukkan dengan partisipasi dalam satu bidang karya dan pelayanan gereja. Ada begitu banyak bidang pelayanan gereja. Sudah sangat bagus kalau kita bisa terlibat dalam satu bidang pelayanan gereja ini. Itu sudah sangat membantu untuk kemajuan kehidupan menggereja di tempat kita tinggal. Seorang tenaga profesional, cara mereka melayani Tuhan yaitu dengan mendedikasikan pekerjaannya untuk menciptakan kebaikan dan membantu lebih banyak orang lagi. Kita menciptakan suasana untuk mencapai kemajuan bersama. Tenaga profesional itu misalnya guru. Ia harus sanggup untuk mencerdaskan anak didiknya sehingga menjadi generasi penerus yang handal, yang baik, dan juga yang tangguh. Pengusaha atau pembisnis harus sanggup melalui usahanya. Lebih banyak orang akan mendapat manfaat dari usaha atau bisnis yang dijalankannya. Setiap pengusaha atau pembisnis ingin memperoleh untung. Itu pasti. Hendaknya keuntungan itu bukan karena merugikan orang lain, tetapi sama-sama mendapat keuntungan dari usaha yang dilakukan. Demikian juga halnya dengan tenaga medis, praktisi hukum, serta abdi negara umumnya. Harus mendedikasikan profesionalisme yang dimilikinya untuk kebaikan umum dan kemajuan bersama. Setiap sisi positif yang dimiliki harus digunakan untuk menciptakan kebaikan umum. Hindari saling membonsai potensi dan kemampuan yang dimiliki.
Jauhkan dari kamus hidup membunuh karakter orang lain, karena itu keji dan sadis. Pupuklah kebersamaan, siramilah saling mendukung, biar bertumbuh dan bertunas kuat menjadi tempat bertumpuhnya kebaikan dan hal yang lebih besar lagi. Semua itu tujuannya untuk kebaikan umum, kesejahteraan lebih banyak orang lagi. Surat kepada orang Ibrani mengajak kita untuk tetap teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Yesus sendiri pernah dicobai, hanya dia tidak berbuat dosa. Marilah kita menghampiri takhta kerahiman Allah dengan penuh keberanian, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Kita berjuang untuk selalu membina kedekatan dengan Tuhan. Bersama Tuhan, segala sesuatunya mungkin. Saudara-saudari, kita semua dipanggil untuk melayani. Kita melayani dalam konteks kita masing-masing, di mana saja kita berada, di tengah keluarga, di tempat kerja, atau juga di mana saja kita berada setiap waktu. Tuhan memberkati.